Lihat ke belakang, karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, berdiri sebuah toko sembako milik Haji Malik. Toko itu sudah bertahun-tahun menjadi tempat Haji Malik menggantungkan hidupnya. Di usia 50 tahun, Haji Malik dikenal sebagai sosok yang taat beribadah, rajin ke masjid, dan selalu mengenakan peci putih. Namun siapa sangka di balik wajah teduh itu, ada bara kecil yang perlahan-lahan membakar hatinya. Toko Haji Malik akhir-akhir ini terasa lengang. Tak ada lagi suara celoteh ibu-ibu yang datang berbelanja. Tak ada anak-anak yang mampir beli permen. Rak-rak berdebu. Dagangan mengendap. Setiap pagi, Haji Malik duduk di kursi kayu di depan tokonya, menunggu pembeli dengan pandangan kosong. Di seberang jalan toko sembako milik Pak Yanto justru sebaliknya. Ramai dari pagi sampai malam. Pembeli datang silih berganti. Motor dan sepeda parkir tak henti-henti. Haji Malik sering memandangi toko itu dari balik tirai toko. Bibirnya menggumam, lirih, rezeki orang beda-beda. Namun hati kecilnya berbisik lain. Kenapa dia bukan aku? Bukankah aku lebih rajin? Bukankah aku lebih dulu buka toko di kampung ini? Suatu sore, saat toko kembali sepi, Bu Hajah Siti, istri Haji Malik, membawakan teh hangat. Ia duduk di sebelah, suaminya memperhatikan wajah yang tampak makin murung. Dengan nada pelan, ia berkata, "Mas, kalau begini terus kita bisa habis. Tabungan juga makin menipis." Haji Malik tak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Bu Hajah Siti menatap ke seberang jalan. Matanya menyipit menatap keramaian toko Pak Yanto. "Apa Mas pernah dengar cerita tentang pesugihan tuyul, Haji?" Malik langsung menoleh. "Siti, jangan bicara sembarangan. Kita ini orang yang percaya Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih kita akal, Mas," ucapnya lembut. "Kalau rezeki nggak datang, kita harus cari jalan. Aku tahu tempatnya di desa sebelah. Katanya bisa bantu bikin toko kita ramai. Asal Mas siap." Malam itu Haji Malik gelisah. Ia tak bisa tidur. Kata-kata istrinya terus terngiang. Ia tahu itu salah. Tapi bayangan toko sepi dan hutang yang menumpuk membuat hatinya goyah. "Mungkin hanya untuk sementara," pikirnya. "Setelah berhasil, aku akan berhenti." Beberapa malam kemudian, mereka berdua diam-diam pergi ke desa sebelah, melewati jalanan gelap, ladang sepi, dan akhirnya sampai di sebuah rumah panggung tua di tengah hutan. Di sana mereka disambut oleh seorang dukun tua, berjubah hitam, bermata sayu, tapi tajam seperti menembus hati. "Kalau kalian mau rezeki lancar, syaratnya mudah," ujar sang dukun. "Kalian harus merawat makhluk ini." Ia membuka bungkusan kain hitam, memperlihatkan boneka kecil yang menyeramkan dengan mata merah menyala. "Tuyul ini akan mengambil uang dari orang lain untuk kalian. Tapi ingat, jangan pernah lupa beri sesajen tiap malam Jumat Kliwon. Dan jangan sampai ada yang tahu. Kalau dilanggar, tumbalnya adalah orang terdekat." Haji Malik menelan ludah, tapi istrinya lebih cepat menjawab, "Kami sanggup." Malam itu, tuyul dibawa pulang. Sejak saat itu, segalanya berubah. Toko Haji Malik mendadak ramai, dagangannya selalu habis, uang mengalir deras. Bahkan Pak Yanto mulai kehilangan pembeli. Namun bersamaan dengan itu, sesuatu mulai terasa ganjil. Anak-anak tetangga mengaku melihat bayangan kecil berlari-lari di pekarangan rumah Haji Malik. Pembantu mereka resign karena merasa diganggu makhluk halus. Dan yang paling mengejutkan, Haji Malik mulai mimpi buruk setiap malam. Didatangi sosok kecil dengan tawa menyeramkan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Bu Hajah Siti lupa menaruh sesajen karena kelelahan. Ia tertidur begitu saja. Paginya, tubuh Bu Hajah ditemukan tergeletak di dapur. Wajahnya membiru, matanya membelalak, dan mulutnya terbuka seolah hendak menjerit. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi tubuhnya kaku dan dingin. Haji Malik menjerit histeris, tetangga berdatangan. Polisi pun datang, tapi tak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematian Bu Hajah Siti. Haji Malik hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh istrinya yang dingin. Dan di pojok rumah, di dekat lemari tempat biasa ia menyimpan sesajen, boneka tuyul itu kini menghilang entah kemana. Sejak kematian Bu Hajah Siti, rumah Haji Malik berubah menjadi sunyi dan kelam. Tidak ada lagi aroma masakan yang menguar dari dapur. Tidak ada lagi suara lembut yang menyapa setiap pagi.
Yang tersisa hanya Haji Malik sendirian, duduk di kursi, rotan dengan wajah kosong. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Kematian Bu Hajah itu nggak wajar, kata seorang ibu. Matanya melotot begitu, kayak kaget banget sebelum mati. Sementara yang lain berbisik lebih dalam, itu akibat pesugihan. Katanya, Haji Malik pakai tuyul. Isu itu menyebar pelan tapi pasti. Pembeli mulai enggan datang ke toko. Anak-anak takut lewat depan rumahnya. Bahkan Pak Yanto pun merasa aneh karena ia sering melihat Haji Malik duduk sendiri, tertawa-tawa kecil di malam hari. Hari-hari Haji Malik dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Ia menyalahkan diri sendiri atas kematian istrinya. Namun di sisi lain, ia juga tak bisa melepaskan kekayaan yang sudah terlanjur ia nikmati. Uang masih terus mengalir. Tuyul itu, entah dari mana datangnya, kembali muncul dan bekerja seperti biasa. Namun kini Haji Malik sering merasa diawasi. Ia sering melihat bayangan kecil berlari-lari di balik rak dagangan. Suara tawa cekikikan mengisi malam. Bahkan terkadang tuyul itu muncul dalam tidurnya, duduk di dadanya, dengan mata merah menyala dan senyum yang terlalu lebar. Janji harus ditepati, bisik tuyul itu dalam mimpi. Tumbal belum selesai. Suatu malam Haji Malik terbangun karena suara tangis. Tangis itu terdengar dari ruang tengah. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil senter dan berjalan perlahan. Namun saat tiba di ruang tengah, tidak ada siapa-siapa. Hanya dingin yang menggigit dan bau anyir yang menusuk hidung. Tiba-tiba, suara kecil seperti langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah dapur. Senter Haji Malik berkedip-kedip. Dalam cahaya yang samar, ia melihat sesosok kecil berdiri mematung. Di dekat meja makan, kepalanya besar, tubuhnya kecil, dan matanya bersinar merah. Aku butuh teman. Istrimu sudah aku ambil. Sekarang gantian. Haji Malik menjerit. Ia lari ke kamar dan mengunci diri. Sepanjang malam ia membaca doa. Tapi hatinya sudah terlalu kotor oleh keserakahan. Beberapa hari kemudian, keponakannya yang berusia 10 tahun datang berkunjung. Anak itu polos, lugu, dan sangat dekat dengan Bu Hajah semasa hidup. Ia datang untuk mengantar makanan dari keluarganya di desa. Namun pagi harinya, anak itu hilang. Seluruh kampung heboh. Warga mencari ke seluruh sudut. Haji Malik ikut berpura-pura panik. Tapi dalam hatinya, ia tahu tuyul itu sudah mengambil tumbal berikutnya. Sore harinya, sandal si anak ditemukan di belakang rumah Haji Malik, tepat di bawah pohon mangga, tua yang sudah lama tak berbuah. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Malam itu Haji Malik menangis terseduh-seduh di kamar. Ia memohon kepada Tuhan agar dibebaskan dari pesugihan itu. Ia ingin berhenti. Ia ingin semua ini selesai. Namun ketika ia menengadah, tuyul itu sudah duduk di atas lemari, menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu tidak bisa berhenti. Ini perjanjian. Kalau kamu lari, kamu yang akan aku ambil. Tapi tidak langsung. Perlahan-lahan, sampai kamu gila. Dan benar saja, hari demi hari Haji Malik mulai kehilangan akal. Ia berbicara sendiri, tertawa sendiri. Ia berjalan keliling kampung sambil membawa boneka tua yang ia anggap sebagai anaknya. Toko sembakonya hancur, rak-raknya kosong, dan rumahnya mulai ditumbuhi rumput liar. Tetangga hanya bisa menggelengkan kepala. Dulu dia orang baik, kata mereka. Tapi keserakahan membutakan hatinya. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, suara cekikikan kecil terdengar dari rumah itu. Anak-anak kampung dilarang mendekat. Konon tuyul itu masih tinggal di sana, menunggu tumbal berikutnya. Dan Haji Malik, ia kini hanyalah sosok renta yang duduk di pojok rumah tua, mata kosong, mulut komat kamit, dan tertawa tanpa alasan. Hari-hari berlalu seperti bayangan bagi Haji Malik. Sejak kematian Bu Hajah Siti dan menghilangnya keponakan kecilnya, hidupnya bukan lagi hidup, melainkan semacam hukuman panjang yang tak berujung. Wajahnya yang dulu bersih kini dipenuhi kerut dan kumis tak terurus. Bajunya lusuh, bahkan kadang tak memakai alas kaki. Orang-orang di kampung menyebutnya Haji Edan. Ia berjalan keliling kampung sambil membawa boneka kain compang-camping yang ia gendong seperti anak bayi. Diam nak, jangan nangis. Nanti bapak belikan permen ya, bisiknya pelan sambil tersenyum ke arah boneka itu. Anak-anak kampung bersembunyi ketakutan dan orang dewasa hanya bisa menunduk prihatin.
Toko sembako miliknya sudah lama tutup. Debu tebal menyelimuti rak-rak, dan tikus-tikus bersarang di karung beras yang tersisa. Rumahnya pun ditinggalkan, tidak ada yang berani masuk. Setiap malam, dari balik jendela yang pecah, terdengar suara langkah kecil, ketukan pintu dari dalam, dan tawa lirih seperti suara anak kecil. Beberapa orang mencoba membantu. Pak Ustaz kampung datang membawa air doa. Tapi setiap kali air itu dipercikkan di sekitar rumah, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan pintu tertutup sendiri dengan keras. Haji Malik akan menjerit, memaki, lalu pingsan. Sudah terlambat, kata Pak Ustaz pelan. Dia sudah milik mereka. Pada suatu malam Jumat Kliwon, langit kampung mendung berat. Petir menyambar jauh di ujung barat. Haji Malik terdengar mengaji keras-keras di dalam rumah, tapi bukan ayat Al-Quran yang ia baca, melainkan kata-kata kacau yang tak jelas artinya. Warga kampung mengintip dari kejauhan. Dari celah jendela, terlihat Haji Malik menaburkan beras di lantai sambil tertawa keras. Di depannya, boneka tua yang selama ini ia bawa-bawa, diposisikan duduk bersila, seolah sedang menyimak. "Ini anakku," teriak Haji Malik sambil menunjuk boneka itu. "Dia yang paling setia, dia yang gak pernah ninggalin aku." Tiba-tiba lampu rumah padam, sekeliling jadi gelap gulita. Dari dalam terdengar suara jeritan panjang yang mencabik-cabik malam. Lalu, hening warga tak berani masuk. Keesokan paginya mereka menemukan Haji Malik tergeletak di lantai rumah. Mulutnya penuh tanah, matanya terbuka lebar tanpa cahaya. Tangannya menggenggam boneka tua yang sekarang berdarah. Dokter kampung datang, tapi tak bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Tidak ada luka, tidak ada jejak kekerasan, hanya tubuh yang membiru dan wajah yang seperti ketakutan luar biasa. Rumah itu pun dibiarkan kosong. Namun malam-malam berikutnya, suara langkah kecil tetap terdengar. Kadang boneka tua itu terlihat duduk di ambang jendela, meskipun tak seorang pun masuk ke dalam. Kadang tawa kecil seperti suara tuyul menyusup ke telinga warga yang rumahnya berdekatan. Kini, orang-orang kampung tak menyebut nama Haji Malik lagi. Mereka hanya menyebut rumahnya sebagai rumah tuyul. Anak-anak dilarang lewat, dan orang tua hanya bisa mengingatkan, "Jangan serakah, nak, karena kadang yang kamu anggap rezeki justru adalah kutukan." 5 bulan sudah berlalu sejak kematian Haji Malik. Rumahnya kini tertutup rapat. Toko sembako yang dulu menjadi sumber rejeki kini hanyalah bangunan tua berjamur, dengan jendela pecah dan pintu reyot yang terayun pelan setiap kali angin bertiup. Namun cerita tentangnya belum mati, justru semakin mengerikan. Di kampung itu, anak-anak sering bermain tebak-tebakan. Siapa yang paling berani mendekati rumah Haji Malik saat malam tiba? Tapi setelah kejadian aneh menimpa seorang bocah bernama Ilham, yang tiba-tiba kerasukan dan menyebut nama tuyul berkali-kali, tidak ada yang berani mencoba lagi. Suatu siang, keponakan jauh Haji Malik datang dari kota. Namanya Rahmat, berusia 30-an, berdasi dan berkemeja rapi. Ia mengaku sebagai ahli waris satu-satunya dan berniat menjual rumah dan toko itu. Warga kampung menyambutnya dengan tatapan aneh. Mereka tidak tahu harus memperingatkan atau membiarkannya. "Apa, betul rumah ini angker?" tanya Rahmat pada Pak RT saat menyerahkan berkas warisan. Pak RT hanya menghela napas. "Kami sudah lama tak masuk ke sana, tapi banyak yang bilang arwah Haji Malik belum benar-benar pergi, dan tuyulnya masih berkeliaran." Rahmat tertawa. "Ah, cuma mitos kampung, saya nggak percaya yang begitu-begitu." Malamnya Rahmat masuk ke rumah itu. Ia menyapu debu, membuka jendela, dan tidur di kamar lama Haji Malik. Di meja ia menemukan sebuah buku catatan tua. Isinya bukan catatan dagang, melainkan doa-doa aneh, mantra pesugihan, dan gambar boneka menyeramkan. Di halaman terakhir tertulis, "Jika kau membaca ini, berarti kau adalah warisku. Jangan tolak rezeki yang sudah datang. Tuyul ini patuh padamu sekarang. Tapi jangan lupa beri sesajen, dan jangan pernah berpikir meninggalkannya. Sekali kamu mulai, kamu harus terus memberi." Rahmat mengernyitkan dahi, lalu menutup buku itu sambil tertawa. "Om saya benar-benar sudah gila sebelum mati." Namun sejak malam itu, Rahmat mulai bermimpi buruk. Ia bermimpi melihat seorang pria tua mengenakan sarung dan peci putih, duduk di pojok rumah dengan mata kosong dan boneka berdarah di pangkuannya. "Teruskan, jangan berhenti," bisiknya. Di malam berikutnya, Rahmat melihat bayangan kecil berlari-lari di dapur.
Ia pikir hanya halusinasi, tapi ketika ia membuka kulkas, di dalamnya ada setangkai bunga melati yang basah, padahal ia tak pernah menaruhnya. Dan yang paling membuatnya gemetar, uang jutaan rupiah muncul begitu saja di laci meja kasir toko, padahal ia belum menjual apa-apa. Rahmat mulai bingung. Di satu sisi ia ketakutan, tapi di sisi lain uang itu nyata. Ia coba membujuk diri bahwa mungkin itu harta peninggalan Haji Malik yang belum ditemukan. Ia mulai membuka toko kembali, dan seperti dulu, pembeli berdatangan tanpa sebab. Dagangan cepat laku, stok tak pernah habis. Namun, setiap malam ia harus menaruh sesajen. Nasi putih, telur mentah, dan segelas air di dekat lemari tua. Awalnya ia lakukan setengah hati, tapi pada Jumat Kliwon pertama, ia lupa menaruh sesajen. Dan malam itu, seekor kucing hitam ditemukan mati di halaman. Kepalanya terpenggal. Esoknya, pembantu toko kabur mengaku melihat anak kecil bermata merah duduk di rak gula pasir. Rahmat mulai gemetar. Ia coba lari. Ia kumpulkan semua barang, niat pulang ke kota. Tapi saat ia keluar rumah, mobilnya mogok. Ia coba naik ojek, tapi motor tukang ojek tiba-tiba mati begitu melewati perempatan. Tak ada jalan keluar. Malam berikutnya, ia coba tidur di musala kampung. Tapi dalam tidurnya, ia kembali didatangi tuyul itu. Kali ini, tuyul itu lebih dekat, menempel di dadanya sambil mencakar wajahnya pelan. "Aku sudah menunggu lama. Kamu tidak boleh pergi." Rahmat terbangun dengan luka cakaran. Di pipinya, darah menetes. 3 hari kemudian, warga menemukan Rahmat duduk bersila di tengah toko. Telanjang dada, tubuhnya dipenuhi coretan tinta hitam. Di hadapannya, sesajen lengkap. Matanya melotot, bibirnya tersenyum lebar, dan boneka tua itu kini duduk di pangkuannya. "Aku penerus Haji Malik," katanya sambil tertawa. "Tuyulku sudah kenyang malam ini." Warga hanya bisa menatap ngeri. Mereka sadar kutukan pesugihan itu tak berhenti di Haji Malik, tapi terus mencari pewaris, siapa saja yang cukup serakah untuk menerima. Suasana kampung tak pernah benar-benar tenang sejak Haji Malik meninggal. Meskipun tokonya kembali dibuka oleh keponakannya, Rahmat, tapi yang terasa justru hawa gelap yang kian kental. Warga kini makin sering mendengar suara tawa kecil di malam hari atau suara barang jatuh dari arah toko, meski tak ada siapa-siapa di sana. Beberapa orang mulai bermimpi buruk. Anak-anak menangis tanpa sebab. Bahkan hewan-hewan ternak seperti ayam dan kambing milik warga mati, mendadak dengan kondisi aneh. Leher terpuntir, mata melotot, atau tubuh membiru. Akhirnya, tokoh agama setempat, Pak Ustaz Hashim, mengambil langkah. Gewisi adalah seorang ustaz sepuh berusia 60-an, berilmu tinggi namun rendah hati. Dia sudah curiga sejak dulu saat pertama kali melihat perubahan drastis pada Haji Malik. "Ini bukan lagi urusan dunia," kata beliau di hadapan warga. "Ini sudah masuk wilayah jin, pesugihan, dan makhluk yang haus darah. Kalau tidak dihentikan, sekarang kampung ini akan jadi ladang tumbal." Malam Jumat berikutnya, Ustaz Hashim mengumpulkan 5 orang santri dan beberapa warga pemberani. Mereka sepakat melakukan ruqyah besar-besaran di rumah Haji Malik dengan tujuan memutus semua ikatan pesugihan dan mengusir tuyul yang telah meresahkan. Pukul 10 malam, mereka mulai. Rumah Haji Malik dipenuhi aroma dupa dan bacaan ayat-ayat suci. Di tangan masing-masing mereka membawa air doa dan garam yang sudah diruqyah. Rahmat yang saat itu berada di dalam rumah mencoba menutup pintu, tapi angin besar menghantam pintu terbuka sendiri, dan tubuh Rahmat terhempas ke belakang. Matanya memerah, tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar suara bukan suara manusia. "Aku tidak akan pergi. Ini tubuhku. Ini warisku." Suara itu berat, seperti berasal dari dalam sumur. Ustaz Hashim langsung membaca ayat kursi dengan suara lantang. Para santri menyiramkan air doa ke sekeliling rumah. Suara lolongan terdengar dari segala penjuru, seolah makhluk-makhluk tak kasat mata sedang meraung kesakitan. Tuyul itu akhirnya menampakkan diri, kecil, berkepala botak, matanya menyala merah, dan kakinya tak menyentuh tanah. Ia melayang di udara lalu berteriak tinggi seperti bayi menangis, "Tumbalku, mana tumbalku? Kalian telah mengingkari janji." Tiba-tiba lampu padam, rumah gelap gulita. Salah satu santri kesurupan dan menjerit histeris.
Dua warga pingsan karena melihat wajah Bu Hajah Siti melayang di atas dapur. Matanya hitam dan bibirnya berdarah. Pak Ustaz terus melawan dengan doa. Tapi makin keras ia membaca, makin kuat pula perlawanan dari dalam rumah. Hingga akhirnya, Rahmat mendadak bangkit tertawa keras dan mencakar wajahnya sendiri. Aku rela jadi tumbal. Aku sudah terlalu dalam. Biarkan aku, biarkan. Seketika itu tubuh Rahmat terbakar dari dalam. Suara letupan kecil terdengar dari dadanya. Lalu darah keluar dari matanya. Ia jatuh, kejang-kejang, lalu diam, mati. Tubuh tuyul itu menghilang, lenyap seperti asap. Dan malam itu, rumah Haji Malik kembali hening. Tapi keheningan itu bukan kedamaian, melainkan semacam kekosongan yang menakutkan. Setelah kejadian itu, rumah tersebut resmi disegel oleh warga dan aparat desa. Tak ada lagi yang berani menyentuhnya. Bahkan Pak Ustaz pun hanya bisa berkata, kita tidak sepenuhnya menang. Kita hanya menunda. Karena selama manusia masih punya rasa iri dan tamak, tuyul seperti itu akan selalu menemukan jalan pulang. Beberapa minggu kemudian, seorang pemuda tak dikenal datang ke kampung. Ia berdiri lama di depan rumah itu, menatap tajam. Di tangannya, sebuah buku lusuh, buku catatan milik Haji Malik, dengan halaman terakhir robek seolah ada yang sengaja disimpan. Dan ketika malam turun, suara tawa kecil itu terdengar lagi dari dalam rumah yang sudah lama kosong. Sebelum ada Haji Malik, sebelum Rahmat, bahkan sebelum rumah tua itu berdiri, ada satu kisah yang terkubur dalam waktu. Kisah ini tidak pernah diceritakan, kecuali oleh mereka yang hidup dalam bisikan, bersembunyi di balik tembok gelap dan malam pekat. Dan malam itu salah satu dari mereka berbicara, namanya tidak diketahui. Tak pernah disebut dalam kitab, tak pernah tercatat dalam silsilah. Ia adalah makhluk kecil, berkepala licin, matanya sebesar kelereng, tubuhnya seperti anak manusia usia 3 tahun. Tapi yang membedakannya, ia tidak punya pusar, tak pernah tumbuh, tak pernah mati. Tuyul. Dulu, ratusan tahun lalu, ia adalah arwah, anak kecil yang ditumbalkan dalam ritual sesat oleh seorang dukun pesugihan di Gunung Selatan. Tubuhnya dibunuh, tapi jiwanya dikurung, dipaksa melayani manusia yang menyembah kekayaan. Aku tidak lahir untuk mencuri, bisiknya suatu malam, pada bayangan dirinya di cermin retak dalam rumah Haji Malik. Aku dilahirkan kembali untuk jadi alat tamak kalian. Pertemuan pertamanya dengan Haji Malik terjadi saat malam yang gelap gulita. Haji Malik membacakan mantra dengan suara gemetar. Tangannya menggenggam sekarung koin sebagai maharnya. Datanglah, wahai penjaga harta. Ku memanggilmu. Tuyul itu muncul dari bawah lantai, menggeliat seperti uap panas dan menatap laki-laki tua itu dengan sinis. Kau tak berbeda dari yang sebelumnya, katanya. Kalian semua bilang ingin menafkahi keluarga, tapi yang kalian mau hanya mengalahkan tetangga. Haji Malik tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, keringat mengucur deras. Tuyul itu menatapnya, lama lalu berkata, aku akan membantumu. Tapi ingat, setiap kekayaan punya harga, dan harga itu adalah darah. Dan sejak malam itu, ikatan mereka dimulai. Tuyul itu mulai mencuri, bukan hanya uang, tapi juga keberuntungan dari orang lain. Warung Pak Yanto, yang dulu ramai pembeli, mendadak sepi. Dagangannya basi dalam sehari. Anaknya sakit-sakitan. Rumahnya seperti diselimuti sial. Haji Malik semakin kaya, tapi setiap kali ia gagal memberi sesajen, tuyul itu mengganggu istrinya, Bu Hajah Siti, menarik rambutnya saat tidur, membisikkan suara-suara di kamar mandi, hingga akhirnya mengambil jiwanya sebagai tumbal. Dia bukan pilihan utamaku, kata tuyul itu pada dirinya sendiri. Tapi tumbal harus terus berjalan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mati kelaparan. Saat Rahmat datang, tuyul itu tidak langsung menunjukkan diri. Ia mengamati, menunggu. Tapi begitu Rahmat membuka buku catatan Haji Malik dan membaca mantra pertamanya, tuyul itu tahu, darah serakah mengalir di tubuh pemuda itu. Aku kembali, bisiknya di telinga Rahmat saat malam pertama. Dan lagi-lagi, ia mencuri. Namun tak selamanya dunia gaib bisa menang. Saat Ustaz Hasyim dan para santri datang, tuyul itu merasakan luka yang dalam. Doa-doa itu seperti racun. Ia mencakar tanah, mengerang, dan melompat-lompat dalam bayangan.
mencoba keluar dari perangkap spiritual. Aku dibakar doa, mereka mencuri kebebasanku. Ia tahu ia harus membunuh Rahmat sebelum doa-doa itu mengusirnya. Maka ia menanam rasa takut, rasa gila, dan akhirnya membuat Rahmat menyerahkan dirinya sebagai tumbal. Dan ketika tubuh Rahmat kejang dan jiwanya pergi, tuyul itu kembali kuat. Tapi tidak lama, dunia tak lagi seperti dulu. Manusia sekarang lebih pintar. Mereka lebih sulit ditipu, lebih berani melawan. Tuyul itu tahu waktunya hampir habis. Ia harus pergi. Tapi pergi kemana? Ia kembali ke cermin retak, menatap wajah kecilnya. Aku hanya anak kecil yang dipaksa jadi iblis, bisiknya. Tapi selama manusia tetap rakus, aku tak akan pernah benar-benar mati. Lalu ia menghilang, masuk ke celah lantai, ke dalam tanah, ke perut dunia, menunggu. Dan suatu malam, di kampung sebelah, seorang pemuda miskin berdoa sambil menangis di bawah pohon beringin. Ya Allah, beri aku jalan. Aku ingin kaya. Aku ingin dihormati. Tak jauh dari situ, tanah bergemuruh kecil. Dan sepasang mata merah menyala dari balik akar. Namanya Rangga, pemuda kampung sebelah yang baru saja kehilangan ayahnya karena stroke. Ibunya sakit-sakitan dan adik perempuannya butuh biaya sekolah. Sehari-hari, Rangga bekerja sebagai kuli bangunan. Upahnya pas-pasan. Kadang cukup buat makan, kadang hanya cukup buat berutang. Malam itu, Rangga duduk di bawah pohon beringin besar di tepi sungai kecil yang membatasi kampungnya dan desa bekas rumah Haji Malik. Ia menangis. Ya Allah, kalau memang Engkau tidak beri jalan, biarkan saja. Aku hilang. Mati pun aku rela. Namun malam itu bukan hanya langit yang mendengar. Dari dalam tanah yang becek, dari akar pohon beringin yang sudah retak, tuyul itu bangkit lagi. Tidak dengan tawa, tidak dengan teriakan, tapi dengan lirih, seperti hembusan angin dingin ke telinga Rangga. Aku bisa bantu. Rangga menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Siapa kau? Suaranya gemetar. Yang bisa memberimu uang, kekayaan, dan hormat. Bisikan itu datang lagi. Tapi semua ada harga. Rangga tidak langsung percaya. Tapi malam berikutnya ia menemukan amplop berisi uang Rp1.000.000 di depan rumahnya. Tak ada nama, tak ada jejak. Ia curiga tapi tak sanggup menolaknya. Uang itu ia pakai untuk beli obat ibu dan seragam adiknya. Besoknya ada 2 juta, lalu 5 juta, lalu 10. Rangga mulai percaya. Ia datang lagi ke pohon beringin. Kalau memang kau yang bantu aku siap, apapun syaratnya. Angin berhenti, daun tak bergerak, dan tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok bocah kecil tanpa pusar, mata merah, tubuh telanjang penuh goresan. Jangan pernah berkata apa pun syaratnya, karena mulai sekarang, kamu milikku. Sejak itu, hidup Rangga berubah drastis. Ia bisa beli motor, memperbaiki rumah, bahkan buka warung kecil-kecilan. Tapi mulai banyak keanehan. Adiknya sering mimpi buruk, ibunya kesurupan. Warungnya ramai, tapi tiap malam ada suara benda jatuh dan tawa anak kecil dari balik lemari. Dan yang paling menyeramkan, setiap pagi ada uang koin di lantai warung. Banyak, bertumpuk, tapi selalu dalam jumlah ganjil. 7, 13, 27, 99. Rangga mulai takut. Ia ingat janji tuyul itu. Semua ada harga. Suatu malam ibunya jatuh dari tangga dan tewas seketika. Di lantai, darahnya membentuk angka 7. Rangga menjerit. Ia sadar. Ini bukan kecelakaan. Ini tumbal. Ia lari ke pohon beringin menangis, berteriak, menyesal. Aku nggak mau kaya. Aku nggak mau semua ini. Tolong ambil lagi semua uang itu. Tuyul itu muncul dengan wajah kecewa. Kamu sudah janji. Kamu bilang siap. Aku hanya ambil 1 tumbal. Tapi kamu bisa pilih berhenti sekarang atau lanjut dengan 1 tumbal lagi. Adikmu, Rangga, jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Ia pulang dengan langkah goyah, tapi dalam hati sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan adiknya jadi korban. Pagi harinya Rangga memanggil seorang ustaz kampung. Ia minta diruqyah dan warungnya disucikan. Tapi baru setengah doa dibacakan, tubuh Rangga kejang-kejang, lalu matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara tuyul itu. Dia tidak bisa keluar, dia sudah milikku. Kalau kalian teruskan, kalian semua mati. Lalu tubuh Rangga membentur tembok dan pingsan.
Ustaz itu ketakutan. Ia tahu ini bukan jin biasa. Ia pulang, menyarankan Rangga segera pindah dan menjual semua harta haramnya. Namun, malamnya sebelum sempat menjual apapun, rumah Rangga terbakar, api membubung tinggi. Warga datang mencoba menyelamatkan, tapi tak ada yang berani mendekat. Di balik api, mereka melihat sesosok bocah kecil berjalan santai melewati api, menuju pohon beringin. Matanya merah menyala. Tubuh Rangga ditemukan gosong, memeluk foto adik. Perempuannya, adiknya selamat karena malam itu menginap di rumah temannya. Tapi sejak kejadian itu, ia bisu, trauma. Dan setiap malam, ia menggambar sosok kecil berkepala botak, tersenyum sambil membawa kantong kain. "Siapa ini?" tanya tetangganya. Gadis hanya menulis satu kata di kertas kecil. "Abang." 3 bulan telah berlalu sejak kematian Rangga. Kampung sebelah masih diliputi bayang-bayang ketakutan. Tidak ada yang berani lagi lewat dekat pohon beringin tempat Rangga memulai perjanjian terkutuk itu. Bahkan di siang hari, pohon itu terasa dingin, lembab, dan hidup. Beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil berlari di antara akar-akar pohon, disertai suara tawa lirih seperti anak-anak yang sedang bermain. Tapi suara itu hanya terdengar menjelang maghrib, waktu saat jin dan manusia bersilangan. Ketua RT setempat Pak Triono akhirnya memanggil Ustadz Hashim dari kampung sebelah. "Kami sudah tidak tahan, Ustadz," katanya. "Anak-anak sakit terus, banyak yang mimpi buruk. Sudah cukup semua tumbal itu. Kami ingin pohon itu musnah." Ustadz Hashim, yang sudah menua dan kesehatannya menurun, tahu ini bukan hal mudah. Tapi, ia tahu satu hal, kejahatan tidak akan berhenti jika tidak ada yang berani melawannya. "Aku akan bantu," katanya. "Tapi kalau kita salah langkah, nyawa bisa jadi taruhan." Malam itu, warga berkumpul. Sekitar 20 laki-laki membawa piring air doa di Masjid Barak Kasil. Di tengah mereka, Ustadz Hashim memimpin doa. Dari kejauhan, anak-anak dan ibu-ibu menonton dengan cemas. Saat mereka mendekati pohon beringin, udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berhenti. Burung-burung di atas pepohonan mendadak terbang menjauh. Dan dari akar pohon muncul kabut putih. Tipis tiba-tiba terdengar suara lirih. "Kalian akan menyesal." Suara itu kecil, tapi menggema di kepala setiap orang yang mendengarnya. Beberapa warga mulai ragu. Ustadz Hashim membuka botol air doa dan menyiramkan ke batang pohon sambil membaca. Ayat kursi pohon itu mendesis. Dari batangnya keluar darah hitam pekat. Lalu teriakan melengking terdengar. Bukan satu suara, tapi puluhan. Suara anak-anak, menangis, menjerit, tertawa. Lalu muncullah mereka, makhluk-makhluk kecil, tak lebih tinggi dari lutut, berwajah bocah tapi dengan sorot mata kosong dan lidah menjulur panjang. "Tuyul, ini rumah kami," teriak mereka. Warga panik. Beberapa lari, beberapa pingsan. Tapi Ustadz Hashim tetap berdiri. Ia menyuruh para pemuda menyiram pohon dengan minyak tanah dan menyalakan api. Dan saat api menyala, pohon itu bergetar. Akar-akar mencuat keluar tanah, seperti cacing raksasa menggelepar. Dari batangnya keluar darah, tangan, rambut, semua bagian tubuh manusia yang pernah jadi tumbal. Api membesar, langit berubah kemerahan. Tuyul-tuyul itu menjerit, satu persatu terbakar. Tubuh mereka meleleh seperti lilin. Tapi di tengah api, satu sosok tetap bertahan. Sosok tuyul tua, lebih besar dari yang lain, yang selama ini menjadi pusat pesugihan. Tuyul milik Haji Malik. Tuyul yang membunuh Bu Hajah Siti. Tuyul yang menyeret Rangga. Dia menatap Ustadz Hashim dengan penuh kebencian. "Kalian pikir aku akan mati? Kalian pikir membakar rumahku akan menghapus janji? Aku adalah bagian dari manusia, dari rakusnya, dari iri hatinya. Selama manusia masih ingin kaya tanpa usaha, aku akan tetap hidup." Ustadz Hashim membaca doa terakhir, memercikan air doa ke tanah yang mulai retak, dan dalam satu gemuruh keras tanah di bawah pohon itu runtuh, membentuk lubang hitam besar yang menelan pohon, api, dan tuyul terakhir itu. Lalu hening, semua diam. Esok harinya lubang besar itu masih ada. Tak ada yang berani menutupnya. Warga sepakat membuat pagar bambu dan menanam papan bertuliskan, "Dilarang mendekat, tanah kutukan." Tapi meski lubangnya sunyi, malam-malam tetap tak tenang. Kadang terdengar suara koin jatuh,
kadang suara langkah kecil di atas genteng, dan kadang anak-anak yang bermain di sekitar pagar bambu. Mengaku melihat teman baru yang suka main peta umpet, tapi tidak pernah kelihatan bayangannya di bawah cahaya. Ustaz Hashim wafat 2 minggu kemudian dalam tidurnya. Di tangannya tergenggam tasbih yang sudah patah talinya. Sebelum wafat, katanya pada murid terakhirnya, yang paling sulit bukan melawan tuyul, tapi melawan hati manusia yang tamak. Dan itu tak bisa dimusnahkan dengan api. Bab ini menutup siklus kegelapan dengan pertarungan terakhir. Manusia melawan makhluk gaib, dan kekuatan spiritual melawan warisan pesugihan. Meski pohonnya terbakar, tuyul itu tak benar-benar musnah. Karena di dunia ini nafsu lebih kuat dari doa. Jika tak dijaga, 10 tahun sudah berlalu sejak pohon beringin itu dibakar, dan kampung menyegel lubang kutukan. Orang-orang mulai melupakan. Anak-anak yang dulu hanya menonton dari jauh kini telah dewasa. Kampung semakin ramai. Teknologi masuk. Warung kecil berganti dengan toko daring. Uang kertas digantikan QR code. Namun satu hal tidak berubah, ambisi manusia untuk cepat kaya. Dan itulah awal dari kembalinya petaka. Namanya Bagas, pemuda lulusan SMK yang gemar utak-atik komputer. Sehari-hari, ia membuka jasa servis HP dan laptop di rumahnya. Tapi penghasilannya seret, saingannya banyak. Harga jasanya ditekan pelanggan, sementara harga spare part naik terus. Ia lelah, frustrasi. Suatu malam, saat sedang memperbaiki laptop, bekas milik seseorang dari luar kota, ia menemukan folder aneh di dalam hard disk. Tuyul.exe, iseng Bagas buka file itu. Layarnya menjadi gelap, lalu muncul gambar pohon beringin. Kemudian wajah bayi botak tanpa mata dan suara bisikan. Mau cepat kaya? Klik ya. Bagas tertawa kecil. Wah, siapa nih yang bikin beginian? Serem amat. Tapi entah kenapa, jari telunjuknya bergerak sendiri. Ia klik ya. Besok paginya notifikasi masuk ke rekening Bagas. Transfer 5.000 email. Tanpa nama pengirim. Ia bingung, tapi senang. Sorenya masuk lagi, subsidi 2.000. Malamnya 15.000 EU. Gila. Siapa yang ngasih? Salah transfer kah? Pikirnya. Ia coba hubungi bank tapi CS bilang tidak ada kesalahan. Malam itu saat semua lampu mati, laptopnya menyala sendiri. Dan di layar tertulis, bayar dengan darah atau aku ambil milikmu. Hari-hari berikutnya Bagas semakin kaya. Ia beli motor sport, upgrade komputer, bahkan buka channel YouTube. Tapi mulai banyak hal ganjil terjadi. Kucing peliharaannya mati mendadak. Darah keluar dari matanya. Adiknya demam tinggi dan menggigau menyebut nama Malik Siti Rangga. Ibunya mimpi anak kecil menarik rambutnya hingga berdarah. Dan yang paling menakutkan, setiap kali Bagas tidur, ia terbangun dengan jejak kaki kecil di lantai kamarnya. Basah, dingin. Menuju ke arah laptop, ia coba uninstall program itu. Gagal. Format hard disk, gagal. Ganti laptop baru. File itu tetap muncul di desktop, dan setiap ia menolak klik, uang tidak masuk, tapi sesuatu di rumahnya rusak, atau seseorang terluka. Tuyul itu sekarang hidup dalam sistem, dalam kode. Dalam dunia digital, Bagas mulai kehilangan kendali. Suatu malam ia terbangun oleh suara adiknya menjerit. Ia lari ke kamar adiknya, dan menemukan anak itu sudah tergeletak tak bernyawa. Di dadanya tergurat kata, tumbal. Bagas histeris. Ibunya pingsan. Polisi datang tapi tidak menemukan tanda-tanda perampokan. Mereka menyangka adiknya mati mendadak akibat serangan jantung. Padahal usianya baru 9 tahun. Bagas tahu, ini bukan sakit. Ini kutukan. Ia lari ke warnet tua di ujung desa, di sana ia menghubungi forum gelap yang konon bisa menangani hal-hal gaib. Ia posting kisahnya. Tapi tak lama, akunnya diblokir. Admin forum meninggalkan satu pesan terakhir. Tuyul.exe adalah warisan digital dari Haji Malik. Ia menolak mati. Kini ia memilih korban lewat tangan manusia modern. Malam terakhir, Bagas mengunci diri di kamar. Ia nyalakan kamera. Rekam pengakuannya. Saya bukan orang jahat. Saya cuma ingin bantu keluarga. Saya nggak tahu ini semua nyata. Tapi kalau kalian lihat video ini, jangan pernah buka file bernama tuyul.exe. Jangan pernah percaya bahwa kaya itu bisa instan. Saya sudah kehilangan segalanya.
Lalu layar bergetar. Suara tawa anak kecil masuk ke rekaman. Wajah Bagas pucat. Ia menoleh ke belakang, lalu terdiam. Video itu berakhir dengan jeritan dan layar gelap. Keesokan harinya, Bagas ditemukan gantung diri dengan kabel LAN. Di lantai kamarnya, ada tumpukan uang receh. Dan di layar laptopnya, file terakhir yang muncul bukan lagi tuyul.exe, tapi tuyul 1.1 APK format Android. Sudah siap disebar ke ponsel siapa saja yang terlalu mudah percaya pada kekayaan yang tidak masuk akal.